kenapa sistem nggak dijalankan atau saya melihat sistem itu? Karena kalau kita bicara sistem atau orang, kita bicara di pada tataran perusahaan ya. Yang maaf kata, kalau bermasalah di orang, dari mana-mana sampai kapanpun, kalau ownernya udah ngambil keputusan, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong, kita digaji. Kita mau ngeyel nggak bisa. Jadi kan, kalau perusahaan-perusahaan yang levelnya masih di tataran ketergantungan ownernya sangat kencang ya, menurut saya itu kita akan susah gitu. Artinya gini, kalau kita udah sepakat di antara satu titik di mana ketergantungan orang sama sistem itu sama, sistem itu sangat membantu kita di mana kita bisa untuk mencapai passion, ya. Artinya gini, sistem itu menjaga kita untuk menjaga supaya tidak turun grade, mutu kita tetap stabil, bahkan kita bisa mengimprove dengan baik dengan adanya sistem itu. Dengan adanya sistem kita nggak akan mungkin kualitas kita akan turun gitu. Begitu juga kalau misalkan orangnya bermasalah, ya itu pasti akan dieliminir dengan sendirinya karena sistem itu. Karena dia nggak bisa mengikuti sistem yang ada gitu. Jadi bagaimanapun juga menurut saya sistem itu menjadi panduan buat kita semua gitu. Kalau misalkan orangnya suka ganti-ganti ya orang itu sendiri akan diganti gitu. Dulu apakah yang disebut sistem ini yang lebih penting ya? Jadi sistem itu kumpulan peraturan yang tertulis, biasanya itu yang disebut sistem. Kalau suatu kebiasaan atau suatu norma atau suatu hal-hal yang diambil keputusannya di kemudian hari, itu belum tentu yang disebut sistem. Itu definisinya dulu. Itu adalah keputusan orang, adalah dari segi diskusi, dari perdebatan. Penggantian CEO itu tidak by sistem tapi oleh rapat pemegang saham. Yang tidak ada sistemnya di situ. Yang ada adalah kesepakatan. Justru ada sistem itu Pak. Tidak bisa, itu kesepakatan yang baik. Secara natural adalah pemegang saham cuma satu keinginannya adalah mencari keuntungan. Kalau menurut pemahaman saya sendiri itu dari berjalannya organisasi perusahaan di Ajinomoto, jadi sistem itu merupakan suatu perangkat ya, perangkat untuk menjalankan organisasi yang isinya kan ada mesin, prosedur gitu. Jadi di situ juga memang ada orang, kemudian ada prosedurnya sehingga orang dan prosedur bisa berinteraksi menggunakan ada fasilitas yang ada itu, sehingga si organisasi ini bisa berjalan lebih efektif. Nah, mungkin kalau ditautkan dengan pengalaman di Ajinomoto sendiri, kalau dulu memang kita basisnya kok tidur Pak, termasuk dalam menjalin relasi pasar itu kita punya pasar memang di seluruh Indonesia ya, taruhlah itu selain pasar di luar negeri. Kemudian kita kolaps waktu itu mungkin juga karena krisis ekonomi, selain juga karena ada kasus halal itu Pak ya. Nah, terus itu juga sulit kita mengembalikan nama baik perusahaan karena sangat tergantung dengan figur terutama relasi ini. Nah, kemudian berangkat dari situ kita perbaiki mengenai prosedur sama peralatan itu. Kita terapkan nggak hanya sistem yang dibangun di perusahaan, tapi kita bisa menerapkan sistem yang udah sifatnya generik barangkali ya, generik dengan menggunakan sistem manajemen mutu di 9.000, kemudian 14.000 OSAS dan sebagainya. Itu berangkat dari situ ternyata organisasi ini atau si perusahaan ini bisa malah bersaing lebih baik ketimbang kompetitornya itu. Nah, kalau tadinya kita jatuh kemudian pangsa pasar diambil kompetitor, sekarang justru kita malah menguasai pasar. Bahkan dengan penerapan sistem atau prosedur kemudian juga fasilitas yang diperbaharui, senantiasa diperbaharui, kita malah bisa lakukan inovasi gitu. Nah, saya pikir di situ juga kalaupun orang juga kan orang bisa keluar masuk perusahaan ya, kita bisa ganti orang gitu. Tapi kalau sistem ya akan sulit gitu, mengadopsi sistem ini juga akan perlu waktu gitu, ketimbang rekrut orang atau keluar masuk orang itu sendiri. Akan kasih contoh betapa sistem itu dikalahkan habis-habisan Pak. Saya kasih buktinya Pak. Jadi fakta di lapangan yang nggak terbantahkan, Bapak nanti bisa lihat. Iya terserah. Tolong ke fakta ke nomor 5. Saya akan kasih contoh, contohnya apa? Ini patut diteladani Pak. Ini Bapak ini adalah seorang sales manager perusahaan distributor teknik, ini terkenal di Indonesia Pak. Tapi saya nggak sebutkan. Saat ini dia adalah pemilik perusahaan keagenan leak tester. Jadi ya pengetesan kebocoran-kebocoran pada satu mesin. Ini sangat diperlukan sekali ya untuk sistem mutu kualitas.
Tapi orang ini bisa menjadi pemilik perusahaan. Kenapa? Ceritanya sederhana, Pak. Orang ini sales manager. Dia ini yang mewakili perusahaan ketika ada pertemuan internasional di Jepang. Yang lain-lain itu yang ketika berhubungan dengan perusahaan Jepang ini, yang datang adalah owner. Tapi dia satu-satunya di dunia yang adalah sebagai sales manager. Dan ketika owner dari Jepang itu yang internasional datang ke Indonesia, beserta dengan sales manager internasional dan beserta orang ini datang menemui owner perusahaan distributor teknik yang di Indonesia itu. Ketika kemudian berdekatan dengan orang itu, terus kemudian berbicara gitu, ada yang membuat sangat tersinggung sekali, Pak, perusahaan Jepang ini. Kenapa? 2 orang ini internasional ini datang, Pak, ke Indonesia, ke Jakarta, tempat yang sangat macet gitu ya. Ketika datang ke tempat itu, yang dihadapi oleh ownernya itu ngapain, Pak? Dia tuh lihat, Pak, pakai laptop main game, Pak, di depan orang Jepang ini, Pak. Dan ketika itu dia nih akumulasi, dia puncaknya dia bilang, saya akan putuskan hubungan dengan Indonesia. Saya nggak mau kerjasama lagi karena ini dia merasa sangat tersinggung sekali, Pak. Dan kemudian ini buktinya, orang ini kemudian akhirnya dia bilang begini, kalau kamu mau memutuskan hubungan, saya saja yang menjadi wakil. Orang ini, Pak, nggak punya sistem, Pak, perusahaannya nggak punya. Tapi orang ini akhirnya kemudian dikasih sama orang-orang Jepang itu, kamu bikin PT, saya biayain, saya kasih mobil. Dia nggak punya orang, Pak. Cuma dia sendiri doang, dia nggak punya sistem, Pak, perusahaan aja belum ada.